Bisakah mesin tato tua mengubah hidupmu selamanya? Di kota Trung, apapun mungkin terjadi. Apalagi jika ibu kalian memiliki studio tato. Dan hal ini benar-benar sudah mengubah keadaan dua keluarga. Apa yang dipikirkan Ryan, putra dari Jenny, saat dia tidak menolak ditato oleh Laurie? Lihat apa yang akan terjadi berikutnya. Meskipun Laurie cukup berandalan, dia menyayangi ayahnya dan ingin ayahnya bisa bahagia. Ayahnya bekerja keras membiayainya dan tidak pernah memanjakan dirinya. Kadang dia menitipkan Laurie di studio tato milik tetangganya. Jenny tidak begitu suka, tapi Laurie dan Ryan sangat akur. Sangat akur sampai Laurie punya sebuah rencana. Bagaimana kalau dia dan Ryan menyatukan orang tuanya, lalu mereka akan menjadi saudara? Tapi bagaimana caranya jika keluarga mereka saling membenci? Agar rencana berhasil, Laurie dan Ryan harus menyamar dengan baik. Anak-anak tidak boleh membuat tato, jadi menyamar sebagai orang dewasa. Orang-orang misterius ini memberikan desain tato pada Jenny yang bertuliskan, Jenny ditambah Mike sama dengan sayang. Kami siap untuk ditato. Tapi Ryan ketakutan di detik-detik terakhir, dan Jenny menyadari yang terjadi. Menurutnya itu sangat lucu. Tapi saat dia melihat tatonya, dia mulai curiga kalau anak-anak ini mungkin merencanakan sesuatu. Laurie dan Ryan memerlukan uang agar rencana mereka berhasil. Laurie meminta Ryan untuk meminjamkan mesin tato milik ibunya. Keesokan harinya, mereka membuka bisnis kecil mereka di koridor. Mereka bahkan mempunyai klien. Klien pertama adalah Jackson. Sejujurnya, dia tidak begitu suka gaya seni Ryan. Dia tidak mau punya contekan selamanya di tangannya. Laurie harus turun tangan dan memberikan Jackson tato yang sangat menggemaskan. Jackson juga tidak suka yang itu. Tato ini tidak cocok dengan kepribadiannya. Dia benar-benar marah. Laurie dan Ryan bisa saja dihajarnya, tapi karya seni mereka menarik perhatian Caroline. Dia sangat menyukai tato itu dan tidak bisa mengabaikannya. Para seniman tato muda selamat dan bahkan mendapatkan sedikit uang. Itu pasti berguna. Kadang Ryan punya masalah tidur. Sebelum tidur dia biasa membaca, tapi dia sekarang tidak punya buku yang bisa dibaca. Jenny tidak tahu harus apa. Sudah terlalu malam untuk ke toko buku. Dan Ryan harus tidur. Jenny punya ide yang kreatif. Dia mentato dongeng kesukaannya di telapak tangannya. Ryan sangat suka ceritanya. Dan dia langsung tertidur. Jenny memang ibu yang hebat. Itu sebabnya Ryan ingin ibunya bahagia. Tapi dia akan membutuhkan mesin tatonya. Jackson berkencan dengan Caroline dan mereka mau memiliki tato yang sama. Tapi itu tidak mudah karena Jenny tidak pernah meninggalkan mesin tatonya tanpa pengawasan. Jenny selalu mengawasinya. Setidaknya itu menurut Ryan. Jadi, dia mengubah pikirannya di saat terakhir. Jenny punya tato mata yang benar-benar realistis. Laurie dan Ryan perlu uang untuk alasan khusus. Mereka akan beli karangan bunga yang cantik, lalu tambahkan catatan sehingga terlihat seperti Mike yang membelikan karangan bunga itu. Oh, wow. Tapi ada yang tidak beres. Jenny tidak tahu siapa yang mengirimkan karangan bunga itu. Dia pikir itu dari kliennya. Tapi kliennya tidak senang. Ini bisa saja menjadi skandal besar. Menidurkan Laurie memang sangat sulit. Mike kesulitan melakukannya, apalagi karena dia dan putrinya punya selera musik yang berbeda. Dan permainan gitar tetangganya selalu mengganggu. Laurie ingin dinyanyikan Nina Bobo olehnya, karena dia benci suara biola ayahnya. Mike tidak punya pilihan lain. Jika bukan karena konsernya Jenny, maka Laurie tidak akan pernah tidur. Sepertinya Mike mulai berpikir kalau Jenny mungkin bisa menjadi ibu tiri yang baik untuk Laurie. Laurie juga ingin seperti itu. Dia merasakan hal yang sama pada Jenny.
Tapi Ryan tidak bisa memahami. Meskipun ibunya seniman tato, Ryan sangat takut pada tato. Bahkan pada tato sementara. Meskipun dia mau mempunyai satu, Lori membantu menghadapi ketakutannya. Jadi Ryan tidak takut lagi dan dia pun sudah bertekad. Tato sementara tidaklah cukup. Dia mau tato yang sesungguhnya. Tapi kenapa? Ini kan permanen. Meskipun Lori dan Ryan dalam kesulitan, mereka tidak mau menyerah. Lori akan melakukan sesuatu yang gila. Selagi ayahnya sedang mandi, dia mencuri kacamatanya. Ayahnya tidak bisa melihat tanpa kacamata. Lalu, Lori bergegas ke rumah tetangganya. Rencananya adalah membuat Mike datang ke rumah Jenny. Dan berhasil. Kacamatanya menunggu di sana tepat di depan Jenny. Mike sudah berhasil sampai di apartemen Jenny dan menemukan kacamatanya. Tapi Jenny tidak senang bertemu Mike. Kejahilan putrinya berujung pada pertengkaran lagi. Kacamata Mike sudah terkena tinta. Jenny tidak suka kalau dia berteriak. Itu ide yang bagus, tapi rencananya gagal. Meskipun orang tuanya Lori dan Ryan tidak akur, mereka masih suka bermain. Jenny mulai berpikir kalau Lori membawa pengaruh buruk. Lori adalah pembuat masalah, dan Lori selalu membuat Ryan melakukan hal-hal yang konyol. Mike tidak tahu kenapa dia bisa membesarkan gadis jahil seperti ini. Dia orang yang tenang dan pendiam, tapi kenapa putrinya mirip dengan Jenny? Dia malu dengan yang dilakukan putrinya, meskipun sudah jelas kalau putrinya menyayangi Jenny. Mereka tidak begitu peduli orang tua mereka akur atau tidak. Itu tidak membuat mereka berhenti berteman. Tidak peduli kejahilan apapun, tidak ada yang bisa merusak pertemanan mereka. Bahkan di saat Lori menemukan tato cair di kulkasnya Jenny. Untungnya tato itu langsung hilang. Dan Jenny tidak pernah tahu tentang kejahilan kecil mereka. Saat melihat tagihan dokter gigi, hanya itu saja yang dipikirkannya. Jenny harus bekerja ekstra untuk bisa membayar tagihannya. Dia bahkan menawarkan diskon besar untuk tatonya. Banyak klien yang datang dan Jenny tidak bisa menanganinya. Dia hampir saja menyerah, tapi Mike ada di sini. Dan untuk pertama kalinya, mereka berdua tidak saling berteriak. Ini merupakan kemenangan besar untuk Lori dan Ryan. Mungkin rencana mereka punya kesempatan. Setelah itu, Mike dan Jenny mulai habiskan waktu bersama lebih banyak. Jenny merawat Ryan dan menganggap Lori seperti putrinya sendiri. Dia melindungi Lori dari perundung di sekolah. Jackson mendapat masalah serius. Dia punya tato baru yang benar-benar tidak disukainya. Dan melindungi Lori membuat Jenny dan Mike semakin dekat. Mike mulai menghabiskan waktunya bersama anak-anak. Meskipun dia lelah, masih membantu mengerjakan PR. Untuk berterima kasih padanya, mereka ingin mengubah penampilan Mike. Sekarang Jenny pasti akan menyukainya. Dan dia memang suka. Khususnya adalah reaksinya. Mereka memang punya ketertarikan. Rencana mereka berhasil. Lori dan Ryan sudah siap membuat kesepakatan. Mereka meninggalkan catatan agar orang tua mereka bertemu di studio tato. Apa yang akan terjadi? Ini dia. Sekarang Mike akan melamar Jenny. Tapi Jenny tidak menyangka hal itu. Apa Jenny akan mengatakan iya dan mempersatukan keluarga mereka selamanya?
dan anakmu akan dibungkus dan siap untuk dikirim. Semoga tidak ada yang tercampur dalam prosesnya atau nanti tidak berjalan dengan baik. Bayangkan saja, kau memesan seorang anak yang pemberontak, dan sebagai gantinya kau dapat marshmallow kecil. Atau mungkin sebaliknya, kau memesan malaikat kecil dan kau dapat setan kecil. Itulah inti dari video kami. Ivy si gadis lembut dapat seorang putri e-girl bernama Lori. Anak ini tidak seperti yang dipesan oleh Ivy, tapi hanya dia yang ada di kotak. Bagian terburuk bagi Ivy adalah pabriknya tidak menerima pengembalian. Jadi Ivy hanya akan harus menjadi ibu Lori. Kekacauan ini sangat tidak terduga. Dukung Lori dengan memberi suka dan berlangganan. Ivy menyadari bahwa anak ini harus dijaga. Ayo lihat kamarmu, sayang. Penuh dengan barang-barang merah muda. Karena Ivy mengharapkan anak perempuan yang lembut. Mungkin Lori bisa mendekorasi ulang dan membuat dirinya nyaman. Ivy tidak mengharapkan ini banyak perubahan. Ivy, kau tidak berharap putrimu punya kepribadian? Ruangannya terlihat berbeda, tapi jika Lori suka, begitu juga Ivy. Bagaimana kabar May? Tidak seperti Lori. May sangat manis dan juga lembut. Dan dia butuh banyak cinta. Dia berakhir dengan Melissa yang sangat tidak terduga. Hidup dengan imam seperti ini akan sangat sulit. Dia bahkan tidak bisa buka pintu. Tapi seperti Lori, May membuat beberapa perubahan. Jadi rumah Melissa punya kamar merah muda yang lucu. Bahkan May menghiasi teman ibunya. Tuan Bones tidak pernah selucu ini sebelumnya. Ini bukan tipe anak yang kau harapkan, iya kan Melissa? Ketika kau dan anakmu sangat berbeda, terkadang bisa membuat stres. Tapi bukankah itu keren? Setiap orang berbeda. Ibu baru kami harus mempelajari itu. Kau bisa coba melawannya, tapi tidak akan berhasil. Kau bisa coba sembunyikan cincin dan rantai e-girl, tapi dia masih bisa mendapatkannya. Ivy belum mengerti hal itu. Lihat, dia coba melawan putrinya. Dia hanya bisa menerima dan mencintai dirinya. Semakin Ivy mencoba mengubah Lori, semakin sedikit Lori ingin menurutinya. Dan dia tidak akan dapat rasa hormat. Menjadi ibu itu sulit. Anak-anak suka jenis pakaian yang berbeda. Apa ini? Paku? Aduh! Tapi Ivy tidak menyerah. Dia membuat kaos hitam baru untuknya dan Lori. Tapi itu tidak berhasil. Apa artinya ini? Sepertinya Lori memboikot ibunya. Jadi dia coba menghapus tanda itu. Dia berhasil. Sekarang para pria memakai rok merah jambu. Lori selalu memilih makanan yang cocok dengan kepribadiannya. Tapi Ibu Ivy tidak berhenti mencoba memaksakan preferensinya pada putrinya. Pemberontak tidak minum yogurt merah muda. Lori dan Ivy berselisih lagi. Dan kali ini Lori tidak akan lolos begitu saja. Karena dia meninggalkan jejak dan bisa ditemukan oleh Ivy. Melissa akan mendekorasi ulang rumahnya. Dan apa yang bisa lebih baik dari sekelompok paku? Sekarang bantal ini berteriak menjauh dariku. Tidak ada yang namanya terlalu banyak paku. Dekorasi ini akan membawa kedamaian dan harmoni batin. Hal yang bisa membunuh getaran Melissa adalah sudut yang tajam. Tapi meja ini tidak bisa membuat Melissa menangis. Tidak akan ada yang bisa. Mereka akan mulai sekolah dan mereka juga harus siap.
Jadi ibu mereka belanja keperluan sekolah. Mereka harus dapat semua yang diinginkan. Ayo pilih beberapa perlengkapan sekolah. Semua tahu jika pulpenmu tidak cantik, kau tidak ingin menulis dengan itu. Jadi para ibu menukar barang yang mereka pilih karena putri mereka adalah kebalikan. Bagaimana jika mereka tidak menukar itu? Tapi anak perempuan, Melissa dan Ivy pasti juga memikirkan itu. Tapi itu tidak diperbolehkan. Ibu kita harus merasa senang karena membuat putri mereka bahagia. Ivy akan mendukung desain May. Dia juga suka menggambar hal seperti ini. Tapi putrinya punya hobi yang sangat berbeda. Awalnya Ivy mencoba tidak memperhatikan, tapi akhirnya mustahil untuk mengabaikan suara yang bising ini. Batas kesabarannya adalah lukisan yang hancur. Tapi saat Ivy masuk, dia tidak melihat sesuatu yang keren. Sebenarnya Lori menyembunyikan ketertarikannya pada drum. Melissa akan sangat senang untuk membantu Lori. Mereka akan membuat semua tetangga gila dengan solo drum mereka. Tapi Melissa malah membesarkan May. Dan May tidak ingin hidup seperti ibunya, sama sekali. Dia pikir ibunya punya selera buruk. Jadi diam-diam dia tidak mematuhi May agar May tidak kesal. Adapun Lori, Ivy sudah mulai mundur dari mencoba mengubah kepribadiannya. Dia membiarkannya punya ransel gelap jika dia mau pakai masker pink. Lori juga tidak mematuhi ibunya. Keselamatan itu penting, tapi fashion lebih penting lagi. Para gadis bertemu di sekolah dan bertukar aksesoris. Mereka senang dengan masker masing-masing. Anak yang sempurna untuk setiap orang tua. Itulah janji si pabrik tempat Melissa dan Ivy memesan putri mereka. Tapi mereka tidak dapat anak sempurna. Mereka jadi berpikir, apakah mungkin waktu di pabriknya tertukar? Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah tidak ada orang yang sempurna dan setiap anak sangat berbeda. Kau harus mencintai mereka apa adanya, bukan seperti yang kau inginkan. Dan kemudian tidak masalah apa anakmu e-girl atau soft girl. Jadi bagaimana? Haruskah Melissa dan Ivy bertukar anak atau mencintai anak yang mereka punya? Kalian suka cerita kami? Mana bagian favorit kalian? Beritahu di komentar. Jangan lupa beri suka dan berlangganan agar tak ketinggalan video baru dari Trum Trum Trik.